Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wahyuni, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Aksara Bajing tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini, kita berada pada rangkaian kegiatan MPLS tahun 2020. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga diberikan kesehatan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid. MPLS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini MPLS-nya dilakukan secara daring disebabkan oleh penyebaran pandemi virus COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka dan sebagai gantinya pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau remote learning atau biasa disingkat dengan belajar dari rumah atau BDR. Ini sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga yang berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang fokus mengembangkan sistem pendidikan dalam jaringan. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan penyedia layanan pendidikan seperti sekolah serta dari peserta didik secara mandiri. Dan pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang dapat diakses dengan mudah. Nah, untuk itu perlu ditempuh beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu, yang kedua persiapkan teknologi yang dibutuhkan, yang ketiga belajarlah dengan serius, yang keempat jaga komunikasi dengan guru dan teman kelas. Nah, bagaimana strategi kita yang pertama untuk menetapkan manajemen waktu, yaitu satu, atur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas-tugas yang dibebankan guru, kemudian biasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu, hindari kebiasaan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tenggat waktu yang diberikan. Kemudian strategi belajar di masa pandemi Covid yang kedua adalah persiapan teknologi yang dibutuhkan. Yang perlu diketahui di sini adalah peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran daring atau online. Karena tidak semua sekolah itu menyediakan layanan belajar yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar yang daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga peralatan teknologi seperti gadget, komputer, gawai atau HP, dan yang paling penting adalah jaringan internet yang layak dan baik. Selanjutnya, belajarlah dengan serius. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menghindari kesalahan yang sering muncul, yakni tidak fokus, kemudian banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, misalnya menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca konten berita secara inklusif, seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, berusahalah fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Tetapkan ruang khusus untuk menjaga fokus kita tetap belajar. Yang keempat adalah jaga komunikasi dengan guru, dengan teman kelas. Lakukan penyesuaian diri dan usahakan untuk terus terhubung dan berkomunikasi dengan guru atau teman kelas. Jika dibutuhkan, buatlah grup WA atau aplikasi khusus yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran daring dan berusaha untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu diharapkan jika sudah terbiasa pembelajaran daring seperti ini malah memberikan kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih.